Meski sempat mencoba, namun akhirnya Panji pun gagal menjalankan misinya untuk melepaskan ban tersebut yang sudah membelenggu leher sang buaya sejak 2016 lalu. Begitupun presenter Australia Matt Wright bersama pemerhati reptil Chris Wilson yang tergerak untuk ikut operasi penyelamatan buaya berkalung ban pada Februari 2020 silam. Namun usaha mereka pun tidak membuahkan hasil. Sontak kemunculan kembali buaya berkalung ban tersebut membuat publik heboh. Pada Januari lalu viral keberadaan buaya di Palu yang berkalung ban. Keberadaan buaya tersebut memancing perhatian dunia internasional dan bahkan menggerakkan Panji si petualang dan juga presenter asal Australia Matt Wright serta rekannya seorang pakar reptil Chris Wilson untuk membantu melepaskan buaya dari ban yang sudah bertahun-tahun melilit lehernya itu. Namun sayang misi tersebut belum berhasil. Belakangan publik dibuat terkejut lantaran buaya malang tersebut kembali muncul setelah dipanggil oleh seorang emak-emak sehingga menjadi viral. Dan inilah silet viral emak-emak berdaster berhasil panggil buaya berkalung ban di Palu. Setelah keberadaannya sempat tak diketahui selama berbulan-bulan, pasca misi penyelamatan yang gagal, buaya berkalung ban di Sungai Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah tiba-tiba kembali muncul dan membuat heboh warga sekitar Selasa kemarin. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang perempuan berbaju merah dan berkerudung putih corak hitam berdiri mematung di tepi sungai seperti sedang berkomunikasi. Tidak berapa lama kemudian, tanpa diduga, muncul buaya berkalung ban dari dalam sungai. Buaya yang tampak sehat itu terlihat jelas membuka mulutnya, namun tetap diam meski emak-emak berhijab tersebut berada tak jauh darinya. Warga pun kemudian berteriak agar si emak-emak misterius tersebut untuk menarik ban yang ada di leher buaya. Namun si emak-emak bergeming dan lebih memilih memperhatikan buaya itu dengan seksama dari tempatnya berdiri. Video ini pun lantas menjadi viral di media sosial. Berani tuh Bu itu. Ramenya. Itu buahnya itu sudah minta kasih keluar bannya itu, kesian. Tante ini cara apa sama dia? Neneknya kita. Neneknya kita. Oh gitu. Oh gitu. Oh. Oh gitu. Oke. Oh, tante tadi sempat pegang tadi. Ya sempat pegang. Tante, bye-bye tante. Tante. Jadi luar biasa buaya ini kawannya. Jadi panjang sekitar, saya perkirakan kakinya teman-teman. Munculnya buaya favorit, buaya viral, buaya berkalung ban Kota Palu, itu pada hari itu masyarakat kaget dengan ada kehadiran buaya. Tapi yang mengherankan pemirsa, di kira-kira jarak 3 meter dari buaya itu ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu, seorang ibu-ibu yang duduk juga situ, duduk. Nah itu didapati oleh masyarakat semua itu banyak videonya beredar. Itu sangat mengherankan. Itu dalam waktu beberapa lama mereka semacam ada komunikasi atau bagaimana karena berdua. Nah, terus ada masyarakat karena sudah mulai pada kumpul masyarakat, orang-orang pada lewat semua sudah mulai rame. Jadi ada masyarakat seorang bapak mendekat ke ibu itu. Begitu dia mendekat ke ibu itu, buaya itu langsung lari masuk ke air lagi.
Jadi sepertinya memang mengherankan ya, kenapa kok seorang ibu-ibu itu bisa mendekat. Jaraknya kurang lebih 3 meter kalau menurut cerita masyarakat yang ada sekitar situ yang sempat menyaksikan itu. Itulah hebatnya emak-emak gitu. Jangankan buaya, dia di jalan aja sen kanan belok ke kiri, itu selalu menang. Emak-emak selalu benar di situ. Jadi jangankan kita buaya aja bisa dideketin, bisa ditaklukin sama emak-emak. Itulah hebatnya emak-emak. Mantap emak-emak. Tapi yang namanya mungkin setiap saya selalu yakin tentang sebuah koneksi di antar makhluk hidup. Jadi mungkin koneksi buaya itu dengan kebetulan nenek-nenek itu yang bisa manggil dia mungkin atau kebetulan buaya itu lagi keluar, nenek-neneknya lagi di sana, kan kita nggak tahu. Namun saat si buaya kian mendekat, seorang pria dan seorang wanita kemudian menghampiri si emak-emak berhijab tersebut. Sejurus itu pula, buaya berkalung ban itu pun masuk kembali ke sungai dan menghilang seketika. Warga pun gagal menyaksikan si perempuan tersebut melepaskan kalung ban yang melilit leher sang buaya. Sebelumnya, Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah sempat menggelar sayembara untuk membebaskan buaya liar yang biasa berkeliaran di aliran Sungai Palu hingga Teluk Palu itu dari ban bekas yang berkalung di lehernya. Sayembara ini digelar lantaran BKSDA Sulawesi Tengah tidak punya cukup sumber daya untuk mencari buaya malang itu. Siapapun masyarakat yang berhasil melepaskan ban di leher buaya itu akan diberikan imbalan. Namun sayang, hingga saat ini tidak ada satupun masyarakat atau pihak-pihak tertentu yang bisa memenangkan sayembara tersebut. Oh, dia tenggelam, kawan. Dia tenggelam. Dia tenggelam. Ini bahaya kalau dia tenggelam, kawan. Oh, dia muncul kembali. Ini besar sekali, kawan. Jadi dia berangkat ke sana, kawan. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, kawan. Dia di sana sekarang. 4 meter kurang lebihnya. 500-an beratnya ya? Kalau berat, 500. Lebih ya? 5 dari kaki di depan, Iya. di belakang. Oh, 5 di depan itu. Jadi kawan, buaya berkalung ban itu, jari kakinya itu kawan, ya, yang di depan itu 5, yang di belakang itu 4. Karena ibu ini tadi sangat dekat dengan buaya berkalung ban itu, kawan. Ada seorang bapak-bapak pergi mendekat lagi ke ibu itu. Jadi buaya itu langsung lari. Padahal kan sebelumnya dengan ibu itu kan mereka kayak akur aja, akur begitu ya. Maksudnya kayak bersahabat. Gitu. Mungkin ada komunikasi atau bagaimana? Ya kurang tahu juga. Ada cerita masyarakat katanya ibu itu mungkin bisa berkomunikasi atau bagaimana ya, itu kita tidak tahu. Tapi memang ada cerita begitu karena buaya-buaya di Kota Palu ini masih katanya jelmaan dari manusia. Gitu menurut cerita dulu. Tak hanya menggelar sayembara, pihak BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah juga sempat meminta bantuan beberapa pemerhati satwa liar untuk menolong buaya tersebut, termasuk sosok kondang Panji si petualang. Meski sempat mencoba, namun akhirnya Panji pun gagal menjalankan misinya untuk melepaskan ban tersebut yang sudah membelenggu leher sang buaya sejak 2016 lalu. Begitupun presenter Australia Matt Wright bersama pemerhati reptil Chris Wilson yang tergerak untuk ikut operasi penyelamatan buaya berkalung ban pada Februari 2020 silam. Namun usaha mereka pun tidak membuahkan hasil. Sontak kemunculan kembali buaya berkalung ban tersebut membuat publik heboh.
masalah. Kalau saya kasih pelampu. Kacauan tuh. Pelampu. Ini Panji masih ada di atas perahu karet bareng sama rekan-rekan dari Polairut yang setia membantu Panji sejauh ini. Mereka mengharap saya bisa melepasin jeratan dari si buaya yang ada di sini. Cuma buayanya pindah kayaknya lokasinya. Ini faktor kesulitannya banyak sekali, yaitu salah satunya muncul dari antusias warga di sana untuk melihat proses rescue-nya. Jadi ya tentunya sangat terganggu. Kenapa? Karena ketika kita merescue, kita butuh ketenangan ya teman-teman. Kita tidak bisa diganggu oleh manusia lain, apalagi dengan banyak orang seperti itu. Karena itu akan membuat hewan risih dan akhirnya pergi kayak gitu. Sangat banyak sekali warga di lokasi rescue, akhirnya membuat buaya itu nggak mau dekat dan akhirnya kabur kayak gitu teman-teman. Jadi memang tingkat kesulitannya sangat susah. Walaupun kita memiliki alat yang udah canggih sekalipun, ini kayaknya sulit untuk kita bisa nge-rescue itu buaya berkalumban. Tapi mungkin setelah pandemi saya akan coba lagi untuk ke sana. Mudah-mudahan berhasil dengan teknik-teknik baru yang udah saya siapkan untuk buaya kalumban. Masih dari Palu, pengunjung Palu Grand Mall di Kota Palu Barat, Kota Palu beberapa hari lalu dibuat heboh dan terkejut lantaran seekor buaya muara tiba-tiba saja muncul di parkiran mall. Buaya berukuran panjang 1,9 meter dan memiliki lingkar badan 88 cm tersebut bahkan sempat pula berjalan di area parkiran mall. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu yang datang ke lokasi akhirnya berhasil menangkap dan kemudian menyerahkan buaya tersebut ke pihak BKSDA setempat. Diduga kuat buaya tersebut berkeliaran sampai halaman mall lantaran habitatnya mulai terganggu. Maklum saja karena lokasi Palu Grand Mall memang dekat dengan Pantai Talise. Ini motornya, ini motor. Ini tanya, ini motor. Ini tanya. Enggak di rumah sana. Memori sudah. Balik memang. Perkara apa bisa buat dokumentasi? Kok serem banget sih ada buaya sampai sini, tapi di satu sisi mungkin kasihan juga karena habitatnya udah banyak yang dijadikan bangunan yang seharusnya itu tempat mereka yang tadinya masih rawa-rawa tapi sekarang udah banyak bangunan yang dijadiin mall atau gedung-gedung gitu. Kalau seperti itu ya harus cepat ditanganin kan. Itu kan memang udah ada ahlinya yang memang kayak tempat penangkaran buaya atau tempat pelestarian hewan supaya juga tidak punah gitu loh. Kan sayang kalau sampai punah.